Baik, saudara sekalian, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu tema, yaitu Tuhan yang menjumpaimu di gua keraguan. Saya ambil dari kisah Elia. Saya mengajak kita membuka dari satu Raja-Raja pasal 19, satu kisah yang saya kira ya, ini kisah yang saudara dan saya pernah renungkan barangkali, pernah baca. Kita baca sama-sama ke-18 ayatnya ya, kita akan coba baca, kita coba hayati sekali lagi. Satu Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18. Saya akan membaca ayat pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat yang kedua, dan kita bergantian sampai 18. Satu Raja-Raja 19, 1, 18. Demikian firman Tuhan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Lalu firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi biasa. Segera sesudah Elia mendengarkannya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun di Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau." Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal, dan yang mulutnya tidak mencium dia. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, kami pada pagi hari ini bersyukur, berterima kasih karena Engkau memberikan firman kepada kami yang kami bisa baca dan kami mau renungkan ya Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh menolong kami untuk boleh merenungkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan yang hari ini kami baca, kami renungkan, benar-benar sekali lagi menegur kami, benar-benar sekali lagi membawa kami untuk boleh melihat diri kami dan boleh memiliki pertumbuhan di dalam iman kami, di dalam mengikut Tuhan ketika kami berada di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, tolonglah kami membutuhkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berbelas kasihan memberikan itu kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ini, kita akan mendapati tokoh Elia ini di dalam karakter yang jauh berbeda dengan apa yang dituliskan di dalam 1 Raja-Raja 17 dan 18. Seolah-olah kita mendapati ada perubahan yang sangat drastis terjadi dalam kehidupan Elia. Karena di dalam pasal 17-18 kita dipaparkan berkenaan dengan Elia yang sangat berani, Elia yang berbicara dengan sangat berani, Elia yang begitu berani berbicara kepada Ahab, dan juga nantinya kita melihat misalkan dalam pasal 18 ketika Elia itu mengajak orang-orang untuk berkumpul untuk boleh menyiram itu persembahan, dan dia berdoa dengan iman di hadapan Tuhan untuk menurunkan api dari sorga. Kita mengingat ketika dia berhadapan dengan Ahab dan mengatakan misalkan bahwa tidak akan turun hujan di Israel kecuali Elia itu berbicara, berdoa kepada Tuhan. Dan ketika dia kemudian di Gunung Karmel, ketika api itu menghanguskan seluruh persembahan yang dia bawa dengan air yang sudah disiram, dan kemudian dengan lantang dia mengatakan, ambillah pedang dan matikanlah seluruh orang-orang yang penyembah Baal ini, mereka para imam-imam itu, nabi-nabi Baal ini. Dan kita tahu bagaimana orang Israel itu tergugah hatinya dan mengatakan Allah itu Tuhan, Tuhan itu adalah Allah kita. Dan kita melihat bagaimana satu hal yang sangat menakjubkan dilakukan oleh Elia, dan dengan berani dia mengajak orang Israel memerangi para nabi-nabi Baal. Tapi saudara sekalian, di dalam ayat pasal 19 yang kita baca, tiba-tiba itu shiftingnya itu begitu sangat drastis ya. Dari orang yang begitu berani, orang yang begagah, melantang membicarakan kebenaran, tiba-tiba ya dengan satu kalimat ancaman dari Izebel, kemudian dia itu di dalam ketakutan, di dalam keraguan akan pimpinan Tuhan, di dalam kita bisa mengatakan ya, beberapa teolog mengatakan mungkin di dalam depresinya, di dalam melayani Tuhan, seolah-olah ini orang yang berbeda. Saudara sekalian, kita kalau membaca ayat pertama tadi, kita mendapati di sana ada Ahab misalkan, ada Ahab, ada juga Izebel. Tindakan mereka atau respons mereka terhadap apa yang terjadi ini, kita bisa mengatakan memang selayaknya begitu. Ahab misalkan, ketika dia melihat Elia itu berdoa, api turun dari sorga, dari langit, dan kemudian membakar seluruh persembahan, memang sewajarnya dia berespons bahwa dia memang tidak percaya kepada Tuhan, dia tidak mau melihat kebesaran Tuhan, dia hanya melihat Elia dan hatinya yang sombong tidak mau mengakui kebesaran Tuhan. Ya sudah, ketika dia berbicara kepada Izebel, dia itu memberikan penekanan kepada Elia yang membunuh nabi. Jadi kita bisa mengatakan ya memang wajarlah. Memang seharusnya begitu, seharusnya dia memang bukan orang yang takut akan Tuhan kok. Jadi waktu dia melihat pekerjaan Tuhan yang besar pun, kesombongan dia itu tidak membawa dia untuk boleh mengagumi Tuhan. Karena beda cerita saudara sekalian, kalau dia mengatakan kepada Izebel, Elia itu nabi Tuhan loh. Hari ini saya melihat dia berdoa kepada Tuhan dan api turun dan membakar seluruh korban yang disirami dengan air itu. Dia itu Allah loh, dia itu nabi yang sejati loh. Mari ya kita itu menyembah nabi yang Allah yang sejati dan mengikuti nabi yang sejati ini. Karena nabi-nabi kita itu berdoa luar biasa, tapi gak dijawab sama Allah kita. Tapi sekali lagi saudara, kita melihat ya, Ahab itu tidak mau melihat akan Tuhan, dia hanya mau melihat akan Elia dan sakit hatinya, dan dia bercerita kepada istrinya dan memfokuskan kepada apa? Kepada Elia yang mematikan nabi-nabinya. Saudara, Izebel dengan marah,
dan memberikan ancaman kepada Elia. Dan kita juga bisa mengatakan memang wajarlah. Memang itu respons yang tepat. Itu respons yang memang sudah sewajarnya begitu. Orang yang tidak percaya Tuhan, orang yang jahat ini, perempuan jahat ini, memang responsnya demikian. Dia akan mengatakan, saya akan membalaskan kepadamu, saya akan mematikan kamu. Memang sewajarnya begitu. Tapi saudara sekalian, ketika kita membaca ya respons daripada Elia, kita mengatakan, oh ini gak wajar loh. Ini gak seharusnya, karena kenapa? Bukankah Elia itu nabi yang dipakai oleh Tuhan? Bukankah Elia itu baru saja mengatakan, aku akan berdoa dan hujan tidak turun kecuali aku berdoa. Bukankah Elia itu yang baru saja berdoa kepada Tuhan, itu api turun dari langit loh. Bukankah Elia itu yang beberapa waktu lalu itu Tuhan pimpin dia perjalanannya, makannya apa, diberikan burung gagak, disuruh kemana dia pergi, ke tempat janda Sarfat, semuanya dipimpin oleh Tuhan. Bukankah Elia itu yang baru saja mengatakan, mari kita mematikan para nabi-nabi Baal itu. Kenapa ya sekarang itu ketika dia mendengarkan Izebel punya ancaman, dan dia kemudian berubah sedemikian. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mendapati di sini ya, Elia itu seolah melihat kalimat-kalimat dari Izebel itu sebagai sesuatu yang pasti terjadi dibandingkan semua pemeliharaan Tuhan kepadanya selama beberapa waktu ketika Tuhan memakai dia. Ancaman Izebel itu lebih nyata dibandingkan apa? Dibandingkan semua yang telah dia alami, semua yang telah dia jalankan selama ini. Itu sebabnya dia dikatakan di sini dia takut lalu bangkit menyelamatkan nyawanya. Saudara, di dalam beberapa penafsir ya ada beberapa penafsir mengatakan di dalam kalimat ini Elia tidak takut, tapi Elia hanya sekadar melihat. Dia melihat dan kemudian dia melarikan diri. Tapi saya kira Elia bukan hanya saja melihat. Dia melihat ancaman itu tentu, tapi dia memang takut. Dan Alkitab kita bersyukur ya, bukan dituliskan di dalam kehendak manusia ya. Jikalau Alkitab dituliskan di dalam kehendak manusia, mungkin hal-hal yang seperti ini, apalagi Alkitab mencatat Elia itu orang besar, nabi Tuhan, pasti yang negatif-negatif mungkin akan diedit ya. Akan diedit, tapi Alkitab itu adalah firman Tuhan dituliskan bukan karena kehendak manusia tetapi karena kehendak Tuhan. Maka kita dibukakan satu realita orang yang beriman kepada Tuhan, orang yang melayani Tuhan, tapi dalam hal ini ya itu dia melihat ancaman dari manusia itu lebih besar, dan bahkan kalau kita melihat nantinya bukan hanya merasa takut. Karena dikatakan dia meninggalkan bujangnya di dalam perjalanan dan jalan 1 hari perjalanan ke padang gurun. Dan saudara, apa yang dikatakan oleh Elia di sana? Dia mengatakan kan ya, Tuhan sudahlah, cukuplah ini, ambil saja nyawaku. Saudara, apakah Elia itu benar-benar ingin mati ya? Kalau ingin mati ya tunggu aja lah Izebel ya. Ngapain harus ke padang gurun? Tapi kita bisa mengatakan ya, Elia itu waktu saat dalam perjalanan ini adalah satu perjalanan penuh dengan ketakutan, putus asa. Tentu saja ada juga keraguan di dalamnya. Betul gak sih Tuhan ini pakai saya atau tidak? Kok saya sudah memberitahukan firman kepada Israel, saya sudah melakukan mukjizat luar biasa. Betul gak sih Tuhan itu pakai saya atau tidak? Saya sekarang tinggal seorang diri dan dikejar oleh Izebel, mau dimatikan. Saya sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, tadi kita bisa membaca itu 2 kali dia katakan, saya bekerja giat-giat bagi Tuhan, tetapi aku tinggal seorang diri. Aku mau dimatikan. Saudara, kita melihat apa di sini? Elia itu mengalami ketakutan, keraguan. Kita bisa mengatakan juga mungkin sedikit depresi ya dalam hal ini. Dia putus asa melihat keadaan. Dan itu sebabnya dia pergi ke padang gurun. Itu sebabnya dia sampai dalam perjalanan ke Gunung Horeb dan dia masuk ke dalam gua.
Itu satu tempat yang nyaman bagi dia. Itu gua di mana dia merasa tersendiri di sana. Dia merasa tidak ada lagi pertolongan di dalam gua itu seorang diri. Kita bertanya, saudara sekalian, kita bertanya ya. Kira-kira ya, kenapa sebenarnya itu terjadi dalam kehidupan Elia? Kenapa respons Elia itu tiba-tiba rasa takut, putus asa, mau mati, dan kemudian penuh dengan keraguan di dalam pimpinan Tuhan kepadanya? Pertama ya, saya mengatakan bahwa pertama-tama Elia itu di dalam pergumulan yang dihadapi, dia mulai kehilangan fokus. Dalam hal ini ya, dia itu mulai kehilangan fokus melihat kepada Tuhan dan karya Tuhan di dalam kehidupannya. Sama seperti Ahab ya. Ahab itu enggak mampu melihat Tuhan dan kebesaran Tuhan. Dia melihat Elia yang mematikan nabi-nabinya. Di dalam bagian ini, Elia itu tidak mampu lagi melihat secara fokus kepada Tuhan yang begitu besar dibandingkan Izebel. Bukankah api dari langit itu turun dan itu karena Tuhan? Izebel siapa sih? Perempuan itu siapa sih yang memang punya kuasa untuk menggerakkan, tapi dia itu hanya Izebel. Dia itu memang punya kuasa, tapi Elia kan punya Allah yang menurunkan api dari langit loh. Tapi dalam bagian ini kita bisa mengatakan ya, Elia itu mulai kehilangan fokus. Arah matanya itu mulai kehilangan. Karena memang kita harus jujur mengatakan pergumulan ini besar, saudara sekalian. Kita bisa tidak dapat membayangkan ya bagaimana dia baru saja melakukan satu mukjizat besar, kemenangan luar biasa. Tetap dia masih dikejar untuk dimatikan. Memang pergumulannya besar dan dia mulai kehilangan arah, fokusnya mulai kehilangan. Barangkali juga alasan lain kenapa dia sampai ke dalam titik seperti ini, yaitu mungkin ya dia punya ekspektasi itu tidak seperti realita yang terjadi. Dia mungkin berpikir dengan pelayanannya, oh saya doa ya tidak hujan turun, kamu kapok kan ya. Sekarang saya doa hujan turun kan ya. Sekarang saya doa api turun dari sorga kan ya. Sekarang harusnya ya, sekarang ini waktunya kamu lihat ya, ikut saya dan ikut Tuhan kan ya. Tapi ya kenyataannya tidak. Kenyataannya itu dia masih mau dimatikan. Ekspektasinya itu terlalu tinggi terhadap dirinya tentunya. Terhadap dirinya yang berpikir bahwa dengan apa yang dilakukan oleh dirinya ini dan semua bangsa atau raja dan orang Israel itu akan ikut dia menyembah Tuhan. Ekspektasinya itu terlalu tinggi. Salah nggak ya? Ya nggak salah sih ya. Tapi ekspektasi itu nggak salah, tapi masalahnya adalah dia sangat berfokus kepada seluruh karyanya, hasilnya, dan lupa bahwa ini semua adalah cara Tuhan yang memakai dia dan Tuhan yang bekerja di dalam seluruh karya yang dia sedang lakukan ini. Tapi ya, lagi-lagi Elia itu di dalam kalimat-kalimat yang kita baca dalam ayat yang ke-10 misalkan atau ayat 14 itu menunjukkan dia mengatakan, aku di sini berjaga-jaga, seorang diri bekerja bagi Tuhan, bergiat-giat, tapi Israel semua meninggalkan Tuhan, meruntuhkan mezbah. Aku seorang diri. Dia berpikir ya, dirinya itu sangat-sangat tinggi sekali dan masalahnya sekarang Tuhan saya sudah bergiat-giat, kok hasilnya seperti ini. Ya dua itu kita bisa mengatakan ya, alasan barangkali yang membuat Elia itu menjadi mundur, menjadi kehilangan arah, menjadi berputus asa, ingin mati rasanya, dan penuh dengan keraguan. Apakah Tuhan benar-benar memakai dia? Apakah Tuhan itu benar-benar mau memakai dia untuk melayani? Bukan hal semua yang besar ini sudah saya kerjakan Tuhan. Dan orang Israel itu tidak bertobat. Rajanya itu tidak bertobat. Saudara, yang saya mau katakan dalam bagian pertama ini ya, ketika kita melihat konteks ini menjadi sebuah peringatan bagi kita ya, bukan excuse ya, peringatan bagi kita bahwa orang yang seperti Elia ini itu bisa loh gagal, bisa masuk di dalam kegagalan melihat kepada Tuhan, bisa masuk di dalam satu fase di mana dia itu kehilangan arah, bisa. Dan sekali lagi kita tentu tidak meninggikan keadaannya yang seperti ini.
Tapi yang saya mau katakan adalah, ini adalah sebuah realita dari kehidupan orang yang beriman. Memang ada waktunya, ada waktu di mana orang-orang yang beriman ini mengalami tekanan dan kehilangan arah dan mungkin berputus asa, tinggal di dalam guanya tersendiri dan merasa dunia akan hancur karena saya ini seharusnya yang menjadi tongkat yang membuat keadaan lebih baik, tapi sekarang saya mau dimatikan. Bisa jadi bos kalian. Tapi saya mau mengatakan kitab ini menjadi peringatan bagi kita. Elia yang luar biasa itu bisa jatuh dalam kegagalan, dalam kelemahannya. Ya kita itu juga mungkin bisa jatuh dalam hal ini. Jadi bukan sesuatu yang sangat spesial ketika kita mengalami ini. Tapi sekali lagi yang menarik bukan kegagalan Elia ya. Bukan kelemahan Elia, bukan keputusasaan Elia yang menarik dalam cerita ini. Yang menarik adalah ceritanya Tuhan. Yang menarik adalah bagaimana Tuhan itu berespons kepada orang seperti ini. Saudara, apakah kita mendapati ya di dalam ayat 1 sampai 18 ini kita mendapati Tuhan itu marah misalkan sama Elia. Sekali lagi perhatikan ya, saya tidak mengatakan kita akan meninggikan rasa perasaan takut, perasaan emosi yang dialami oleh Elia. Tapi yang pertanyaannya, Tuhan itu waktu respons kepada orang seperti ini, pertama-tama kita tidak mendapati ya, dia itu marah. Misalkan ya, gimana sih Elia? Katanya nabi Tuhan, katanya kamu itu sudah berdoa sama saya kan barusan, api turun dari langit kan ya. Gimana sih kok kamu takut sama Isabel? Kamu ini gimana sih? Sudah lihat hal yang besar sekali, tapi masih takut, masih putus asa, masih mau mati. Kita tidak mendapati itu saudara sekalian. Tetapi yang kita dapati adalah Tuhan menjumpai Elia. Tuhan menjumpai Elia. Dia datang kepada Elia dan ini menjadi satu sukacita bagi kita waktu membaca ini. Kenapa ya? Bahwa Elia tidak datang kepada Tuhan dalam keadaan seperti ini, tapi Tuhan yang datang kepadanya. Yang pertama ya, yang saya mau katakan adalah, yang menarik adalah bahwa bagaimana Tuhan berespons kepada orang seperti ini, yaitu bahwa Tuhan itu mendatangi Elia. Mendatangi Elia di bagian pertama, Tuhan mendatangi Elia lewat malaikatnya. Dan menarik ketika malaikat datang, malaikat mengatakan bangun, makan. Orang lagi stres, orang lagi putus asa disuruh makan saudara sekalian. Ada roti bakar di situ. Tapi memang ini cara Tuhan yang mengkaunsel orang yang sedang di dalam keputusasaan ini. Kamu butuh makan loh. Kamu memang lagi marah kan ya, lagi putus asa, lagi takut, lagi kamu meragukan akan pemeliharaanku kepadamu, bahwa aku memakai kamu. Sekarang bangun ya, makan. Orang lagi putus asa ya, lagi tidur dalam kelelahan. Tuhan bangunkan dengan saya nggak tahu membayangkan ya, malaikat itu bangunkan kayak mana ya. Itu kalau digambarkan seolah-olah memegang dan berbicara. Tapi kita nggak bisa membayangkan. Malaikat Tuhan datang dan membangunkan. Bangun, makan. Dan menarik ketika kemudian Elia itu bangun, dia melihat roti dan kemudian dia makan. Lanjutannya apa? Dia berbaring lagi kan ya. Dia tidur lagi. Dia sudah mendapatkan kekuatan sekarang untuk tidur lagi. Dan lagi-lagi ya, malaikat Tuhan itu datang lagi dan mengatakan, Elia bangun. Elia bangun. Makanlah karena perjalananmu masih jauh. Saudara, saya waktu baca ini dan renungkan ya, maksudnya Tuhan itu apa ya? Sangat-sangat besar, sangat-sangat mulia. Tetapi ketika menghadapi orang-orang yang di dalam kelemahan mereka, gagal melihat kepada Tuhan, gagal melihat kepada pemeliharaan Tuhan, Tuhan itu kemudian mengkaunsel mereka dengan memberikan makan, memperhatikan secara fisik dalam hal ini. Kita melihat ya, Tuhan itu datang dengan lembut, membangunkan dan memperhatikan secara fisik, juga itu memperhatikan secara rohaninya. Tapi lagi-lagi ya, Elia itu belum sampai kepada poin untuk melihat kepada Tuhan dengan jelas. Tapi Tuhan itu datang kepadanya, menemui dia. Bukankah ini sesuatu yang menarik ya bagi kita ya? Maksudnya bukan menarik ya, itu sesuatu yang memberikan ketenangan kepada kita. Ketika saya mengalami hal semacam ini, ketika nanti atau saat ini, bahkan saya berada dalam gua keraguan, gua ketakutan itu, gua ketidakpastian itu, Tuhan itu ya yang datang menemui saya. Jikalau saya yang datang mencari Tuhan, ya itu nggak mungkin. Nabi Tuhan yang besarin loh,
di dalam bagian ini kita tidak mendapati dia itu mencari Tuhan. Berbeda dalam pasal 17, 18, ketika Elia mau pergi kemana saja, Tuhan yang kasih perintah. Kamu pergi ke sana, ya Tuhan kasih perintah. Sekarang ya, Elia itu pergi tanpa arah, Tuhan tidak kasih perintah dan Elia juga tidak cari perintah dari Tuhan. Tapi dalam segala sesuatu ini ya, itu Tuhan datang menemui dia. Tuhan tidak datang di dalam penghakimannya. Dia kemudian memberikan perhatian kepada hambanya ini. Tapi yang kedua yang lebih menarik saudara sekalian. Ketika Tuhan itu datang kepada Elia dan kemudian dia itu bertanya kepadanya. Dia bertanya kepada Elia apa sih? Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Saudara, ini bukan berarti ya Tuhan itu tiba-tiba kurang maha tahu dalam bagian ini. Oh, Elia sudah melarikan diri dari padang gurun menuju gunung Horeb, masuk dalam gua. Dia itu ngapain ya? Saya tanyalah sama dia, kamu ngapain ya Elia? Tentu tidak ya. Di dalam Alkitab jarang sekali kita mendapati Allah itu bertanya. Ketika Tuhan bertanya ya kepada umatnya, kepada tokoh Alkitab, itu satu pertanyaan yang sangat-sangat serius. Yang menuntut orang yang mendengarkan pertanyaan itu untuk merefleksikan dirinya, untuk boleh melihat dirinya. Misalkan siapa? Ketika Tuhan bertanya kepada Adam ya. Adam, di manakah kamu? Apakah Tuhan gak tahu di mana Adam? Ya tahulah. Tapi Tuhan bertanya, di mana kamu Adam? Tuhan mau mengatakan, coba periksa ya dirimu itu statusnya sekarang gimana ya? Kamu itu posisinya di hadapanku itu sekarang gimana ya? Jadi pertanyaan itu menuntut seseorang yang mendengarkan untuk boleh melihat dirinya dan statusnya di hadapan Tuhan. Siapa tokoh lain di dalam perjanjian yang baru saudara sekalian? Di dalam perjanjian baru ada satu tokoh lagi di mana Tuhan bertanya kepadanya. Yaitu Petrus kan ya. Petrus bilang apa? Tuhan bilang apa kepada Petrus? Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Sampai 3 kali loh. Apakah Tuhan gak tahu isi hati Petrus? Ya dia Tuhan kok. Yesus itu tahu isi hati Petrus. Tapi Tuhan mau supaya Petrus itu melihat dirinya dan melihat statusnya, posisinya di hadapan Tuhan. Kamu benar mengasihi aku atau tidak Petrus? Jadi dalam bagian ini ya ketika Tuhan bertanya kepada Elia, apa yang sedang engkau kerjakan? Apa kerjamu Elia? Tuhan sedang menanyakan posisinya sekaligus. Tuhan itu ingin supaya Elia itu membuka hatinya di hadapan Tuhan. Dia di dalam ketakutan, dia dalam putus asa, dia dalam keraguan. Sekarang dia mau, sekarang Elia bicaralah kepadaku. Saudara sekalian, saya waktu lihat ini bahkan 2 kali Tuhan bertanya kepadanya. Itu satu keadaan di mana Tuhan itu menginginkan umatnya yang namanya Elia ini, yang putus asa ini. Dia datang kepada Tuhan dan mengungkapkan, Tuhan, saya ini sedang dalam keletihan secara rohani. Saya dalam keputusasaan, saya sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Tuhan itu mengatakan, Elia, apa kerjamu? Statusmu itu seperti apa? Coba ya kamu lihat kepada dirimu dan sekarang beritahu kepadaku. Beritahu kepadaku, aku mau mendengarkan. Elia itu berbicara seperti yang kita baca dalam ayat 10. Dia fokus kepada dirinya lagi-lagi. Dan menarik lagi saudara sekalian, jawaban Tuhan. Tuhan bilang apa? Keluar Elia. Loh, ini Elia lagi melihat dirinya sangat-sangat merasa kasihan sekali dirinya. Tuhan itu gak mengatakan loh, ya Elia. Kamu gak tahu ya, saya ini Tuhan loh. Enggak, Tuhan mengatakan, Elia, keluarlah dan berdirilah di atas gunung di hadapan Tuhan. Kok bisa ya Tuhan itu sedemikian sabar kepada orang seperti ini? Lagi-lagi ya Tuhan itu menunjukkan satu keadaan yang sangat besar. Dan Elia apakah menanggapi dengan baik, dengan respons yang tepat? Enggak juga, karena setelah itu terjadi, lagi-lagi Tuhan harus bertanya lagi, Elia, apa kerjamu di sini? Tuhan bertanya lagi dan lagi-lagi ya. Kita melihat ada kelamban sekali untuk Elia itu sadar. Karena kenapa? Jawabannya itu sama persis.
Dia menjawab apa? Di ayat 10, Tuhan berespons, keluarlah, lihat aku ada loh. Saudara, kita melihat ya, itu ada gunung terbelah, ada badai kan ya, ada gempa bumi, ada api. Itu kan semua tanda di mana Tuhan itu ada kan ya. Ada badai, itu Tuhan, kehadiran Tuhan. Ada api, baru saja ada api yang membakar. Itu berarti Tuhan itu sedang ada loh, bersama dengan kamu. Tapi Elia belum bisa merespons dengan tepat. Maka Tuhan bertanya lagi, Elia, apa kerjamu? Lagi-lagi dia menjawab hal yang sama. Saudara, saya mau mengatakan dalam bagian yang kedua ini ya, jikalau pertama tadi Allah itu datang yang menjumpai orang-orang dalam keadaan yang berkeluh kesah ini, orang-orang yang keadaan yang sangat lemah, dalam kelemahan mereka, dalam kegagalan mereka, Tuhan berkenan hadir dan kemudian Tuhan yang menyatakan, aku ada bersama kamu. Tapi yang kedua ya, dalam bagian ini kita bisa melihat Allah itu mengatasi ketakutan, keraguan daripada umatnya itu tidak dengan jawaban yang sangat-sangat spektakuler. Artinya apa? Saudara, kalau kita melihat sebenarnya ada badai, ada angin besar, dan gempa bumi, gunung terbelah, api, kira-kira kita akan apa ya? Maksudnya secara common sense ya, ini Tuhan loh, ini sebelumnya sudah terjadi. Harusnya begitu kan ya. Ini jawaban dari keraguan. Kamu ragu saya menyertai kamu? Loh, ada api loh, ada angin loh. Kamu ragu bahwa aku masih memakai kamu? Ini saya loh, saya masih hadir mencari kamu loh. Tapi lebih menarik ya, Tuhan gak pakai itu loh. Tuhan gak pakai semua hal-hal yang dahsyat ini. Tuhan mengatasi keraguan, ketakutan, keputusasaan dari hambanya ini dengan apa? Dengan suara yang lembut dari firman-Nya. Panggilan Tuhan itu yang kemudian memulihkan keadaan dari Elia. Firman Tuhan itu yang kemudian memulihkan keadaannya, bukan keadaan yang besar yang tiga ini ya, yang kemudian membuat Elia itu sadar, oh sekarang Tuhan bersama saya. Oh tidak, tetapi firman Tuhan dikatakan, dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi. Dalam keadaan seperti itu Tuhan datang dengan firman-Nya dalam ayat 15, pergilah, kembalilah ke jalanmu. Memang ada hal yang dahsyat ini, tapi hal yang dahsyat ini tidak mengubah hati Elia. Demikian juga hati orang Israel. Tidak diubahkan melalui api yang turun dari langit. Maka dalam hal ini kita mendapati satu hal, yaitu bahwa memang sering sekali hal-hal yang besar itu tidak mengubah hati manusia. Memang hal-hal yang dahsyat itu tidak selalu mengubah hati yang melihatnya. Di dalam Alkitab kita mendapati bagaimana misalkan Lazarus dan orang kaya itu. Ketika orang kaya itu mengatakan, Tuhan, Abraham tolong ya itu utus Lazarus pergi ke rumah bapakku, bangkitkan dia. Maka saudara-saudaraku akan mendengarkan suara dari orang mati ini. Karena hal yang dahsyat sudah terjadi, pasti mereka percaya. Tapi jawaban Abraham apa? Abraham mengatakan, ya tidak perlu. Karena ada firman, ada suara dari nabi, ada firman dari nabi, dan ada tulisan-tulisan yang telah diberikan kepadamu. Dalam bagian ini kita mendapati hal yang dahsyat pun tidak membuat sesuatu yang mengubah hati, karena dari dulu memang Tuhan mengatakan, aku bekerja melalui firman-Ku. Saudara, dalam bagian ini Tuhan berfirman kepada Elia di dalam kisah Lazarus dan orang kaya. Bapak Abraham mengatakan ada firman. Firman itu lebih berkuasa dari kebangkitan orang mati. Firman itu lebih berkuasa mengubah hati manusia dibandingkan gempa bumi, dibandingkan api, dibandingkan dengan angin ribut yang besar yang membelah gunung-gunung. Itu lebih berkuasa untuk mengubah hati manusia. Firman Tuhan memang hal kecil, tidak terlalu luar biasa kan ya. Firman dari Tuhan dibandingkan dengan gunung terbelah, ya gunung terbelah kelihatan langsung lah. Api itu kelihatan langsung, tapi itu hal yang dahsyat, tidak bisa mengubahkan hati manusia. Kecuali apa? Firman yang keluar dari mulut Tuhan.
Dalam bagian ini kita mendapati Tuhan bertanya, mengoreksi daripada Elia supaya dia membukakan hatinya di hadapan Tuhan dan bagaimana supaya hatinya diubahkan melalui firman Tuhan. Berbeda sekali saudara sekalian hari ini di dalam masa-masa zaman kita ya. Kadang-kadang kita mengharapkan hal-hal yang dahsyat itu terjadi. Hal-hal spektakuler itu terjadi. Kita melihat orang-orang di luar sana berbicara hal-hal yang dahsyat dan orang terkagum-kagum. Atau saudara bahkan jangan bicara yang lain lah. Kita bicara diri kita misalkan. Ketika kita misalkan dalam pergumulan. Ketika kita berada dalam sebuah pergumulan, mungkin kita dalam ketakutan atau ya kita berada dalam guanya kita yang kita pikir ini tempat yang paling aman, kita menyendiri di dalam ketidakputusasaan dan kita berharap apa biasanya? Oh Tuhan, lakukanlah hal yang dahsyat. Saya nggak tahu ya hal yang dahsyat yang apa yang misalkan kita minta. Tuhan, kerjakan hal yang dahsyat untuk mengubah pergumulan ini. Tapi belum tentu loh. Hal yang dahsyat itu akan mengubahkan hati kita. Ketika itu pun terjadi, belum tentu hatimu itu benar-benar beriman kepada Tuhan dan takut kepada Tuhan. Belum tentu. Karena dalam bagian ini ya, kita melihat kisah Elia di Gunung Karmel, kita melihat kisah Elia di Gunung Horeb, itu tidak dapat mengubahkan hati Elia dan hati orang Israel. Kecuali apa? Kecuali firman Tuhan yang berbicara dengan lembut kepadanya. Pertanyaan bagi kita ya, jikalau kita itu tahu kepada Tuhan kita, yang dari perjanjian lama, perjanjian baru, dia itu berbicara melalui firman-Nya. Dia itu berbicara melalui firman yang dia sampaikan kepada umatnya. Hari ini kita punya Alkitab. Dari dulu, dari zaman Elia itu tidak diubahkan melalui hal-hal yang dahsyat itu, tapi firman. Di zaman perjanjian lama, perjanjian baru juga Abraham mengatakan itu sudah ada firman. Hari ini ketika kita mencari hal-hal yang dahsyat, bukankah kita itu sebenarnya tidak mengenali Tuhan kita dan tidak mengenali firman yang Tuhan berikan kepada kita? Agak ironi sebenarnya kan ya. Ketika kita mengharapkan hal yang dahsyat di dalam pergumulan kita terjadi, kita lupa untuk datang kepada firman-Nya. Kita lupa untuk datang kepada Tuhan. Yang memang saya mengatakan di bagian awal tadi, dalam keadaan-keadaan seperti ini kadang-kadang sulit untuk kita datang kepada Tuhan. Tapi hari ini menjadi peringatan bagi kita untuk meminta Tuhan, saya memang tidak mampu oleh diri saya sendiri. Tapi kiranya ketika saya berada di dalam gua keputusasaan itu, keraguan itu, biarlah saya boleh datang mencari wajah-Mu. Biarlah saya datang mencari firman-Mu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika di dalam pergumulan Tuhan percayakan kepada kita ya, kita kadang-kadang Tuhan memberikan jawaban itu di dalam firman yang kita baca, kita renungkan. Kadang-kadang Tuhan memberikan bijaksana kepada kita, membukakan hati kita, membukakan pikiran kita, memberikan bijaksana kepada kita melalui firman Tuhan yang kita dengarkan, yang kita baca. Tetapi sayang sekali kadang-kadang kita mengabaikan hal itu. Kita mengharapkan Tuhan hal yang dahsyat terjadi lebih cepat, lebih baik. Maka saudara sekalian, ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah di dalam gereja pun, itu bukan rutinitas bagi kita. Tapi satu momen bagi kita untuk boleh mendengarkan panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Panggilan yang Tuhan berikan untuk memanggil kita. Mungkin kita berada dalam gua keadaan pergumulan itu. Tapi kadang-kadang dalam firman Tuhan yang kita dengarkan itu adalah satu kekuatan, keteguhan iman yang Tuhan pakai untuk menarik kita kembali. Sehingga kita tidak mengharapkan hal-hal dahsyat untuk segera menyelesaikan seluruh pergumulan. Tapi kadang-kadang Tuhan hal-hal yang kecil seperti firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan meskipun seolah-olah biasa saja. Tapi firman Tuhan adalah firman yang hidup. Yang bekerja secara extraordinary melalui Roh Kudus di dalam hati kita. Kiranya kita boleh mengejar itu. Kiranya kita boleh mengejar bagaimana kita diubahkan hatinya melalui firman dari Tuhan. Hal yang terakhir saudara sekalian di dalam bagian ini.
Ketika Tuhan berkenan datang kepada kita, itu adalah anugerah besar bagi kita. Ketika Tuhan datang kepada kita melalui hal-hal yang sehari-hari, hal-hal yang biasa melalui firman-Nya, itu adalah anugerah yang terlalu besar bagi kita. Tetapi yang ketiga, saya mau mengatakan saudara sekalian, ketika Tuhan menjumpai kita, menarik kita keluar dari gua penderitaan itu, dari gua keraguan itu, dari gua keputusasaan itu, ketika Tuhan berkenan menarik kita, dan ketika Tuhan berkenan membukakan kuping kita untuk boleh mendengarkan panggilan Tuhan, itu bukan hanya sekadar untuk membebaskan kita dari keadaan pergumulan dan kemudian menikmati hidup begitu saja dengan indah melewati hari-hari yang Tuhan percayakan. Tetapi Tuhan memanggil kita, Tuhan menjumpai kita sebagaimana Elia dijumpai oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk mengemban satu misi. Dalam hal ini kita bisa mengatakan kegagalan Elia, kelemahan Elia itu tidak membuat dia itu tidak dipakai oleh Tuhan. Dia memang gagal melihat kepada dirinya, tapi tidak melihat kepada Tuhan. Dia memang lemah, dalam keadaan yang bergumul ini dia kemudian melarikan diri, dia putus asa. Tapi itu menunjukkan bahwa Tuhan yang memanggil dia, Tuhan yang berdaulat memakai dia, bukan karena kesempurnaan Elia. Kegagalan dia tidak membuat Tuhan itu gagal memakai dia. Tapi ketika Tuhan memakai dia kembali, memulihkan keadaannya, memanggil dia, itu bukan hanya sekadar habiskan hidupmu, sekarang tidak sisa hidupmu ya, sudah selesai Israel, itu urusanku, sekarang kamu baik-baik ya. Enggak saudara sekalian, dalam bagian ini Tuhan mengatakan, sekarang ya bangun dan pergi, kembalilah ke jalanmu. Saudara, dalam bagian ini kita mendapati firman Tuhan yang memberikan petunjuk kepada Elia sekali lagi kemana dia harus pergi. Jikalau dia tadinya pergi melarikan diri bukan karena petunjuk Tuhan, sekarang Tuhan yang hadir datang menjumpai dia, memulihkan keadaannya, memberikan firman kepadanya dan memanggil dia. Untuk apa? Memanggil dalam bagian ini saya membaca bagi kita. Kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael. Engkau harus mengurapi dia jadi Raja Aram, juga Yehu harus kau urapi, Raja Israel, juga Elisa bin Safat untuk boleh menggantikan engkau. 3 orang harus diurapi. Ini satu tugas yang luar biasa. Kegagalan dia tidak membuat Tuhan mengatakan, ya sudah gagal lah, saya cari orang lain saja. Enggak, saya panggil kamu, saya bangkitkan kamu, sekarang pergilah untuk melaksanakan misi yang Tuhan berikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengatakan tadi ya, ketika Tuhan itu datang menemui kita, dia datang menemui kita dalam keterpurukan seperti ini, dia yang berkenan hadir menemui kita, bahkan dia menemui kita dalam gua yang paling dalam dan paling gelap. Di mana itu? Ketika Kristus turun ke dalam dunia yang gelap, dan bukan hanya dunia yang gelap, tetapi ketika dia turun di dalam kerajaan maut, ketika dia di dalam kegelapan kematian itu, dia menjumpai kita di sana, untuk kita yang mati di sana boleh hidup di dalam dia. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita merenungkan akan diri kita, mungkin kita mengatakan, oh saya dijumpai. Bukan hanya dijumpai saudara sekalian, Tuhan sudah hadir dalam kehidupan kita. Elia itu diberikan roti oleh Tuhan. Saudara dan saya hari ini bukan hanya diberikan roti, diberikan tubuhnya Kristus, diberikan darahnya Kristus, dan dia telah menjumpai kita di dalam kedalaman gua yang paling terdalam itu, yaitu dalam dosa-dosa kita, dalam kematian dosa, dan dia itu sekarang menghidupkan kita, membangkitkan kita. Pertanyaannya bagi kita ya, sadar nggak kita itu telah dipanggil oleh Tuhan, dibangkitkan oleh Tuhan, dipulihkan keadaannya dari kedalaman kegelapan dosa kita dan dihidupkan kembali oleh Tuhan. Sadar nggak kita itu? Tapi untuk apa Tuhan lakukan itu? Untuk kemudian kita mengembang misi. Elia itu punya misi mengurapi 3 orang. Kita hari ini punya misi apa? Ya tentu kalau saudara berbicara misi, ya bukan hanya misi penginjilannya, tetapi kita punya tujuan yang Tuhan berikan di dalam setiap kita. Ketika kita dipulihkan keadaannya, itu bukannya sekadar keadaanmu kamu nikmati setelah itu. Tidak saudara sekalian, tetapi Tuhan mau hidup kita juga boleh kemudian berguna bagi Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Elia adalah satu tuntutan yang sangat tinggi, yaitu Israel itu dapat kemudian kembali kepada Tuhan. Terakhir itu lewat Elisa yang akan menggantikan dia dalam membawa firman Tuhan.
Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kita boleh menyadari bahwa jikalaupun kita tidak mengalami seperti kegelapan yang dialami oleh Elia ini, tapi satu hal yang pasti ya, kita pernah ada dalam kegelapan dosa, di mana Tuhan mengatakan, aku memanggil kamu, aku ada di sana menarik kamu keluar. Maka kiranya kita boleh melihat dan memperhatikan Tuhan itu mau apa dalam kehidupan kita. Sebagaimana Elia dalam sisa hidupnya, Tuhan masih pakai dia untuk misi yang begitu penting bagi Israel. Maka kita juga tidak secara kebetulan Tuhan boleh memulihkan keadaan kita, mungkin memulihkan keadaan keluarga kita, mungkin memulihkan keadaan pekerjaan kita, rohani kita dipulihkan, itu tidak secara kebetulan untuk kita nikmati. Tetapi untuk boleh membawa Tuhan itu dimuliakan, Tuhan itu dilihat melalui diri kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menutup dengan mengatakan, jikalau kita benar-benar berada di dalam keadaan seperti ini pun, ketika kita mungkin dalam keadaan keraguan, keputusasaan, dan kita berada dalam gua kita, harap hari ini ya, engkau boleh mendengarkan suara Tuhan yang lembut itu berbicara kepadamu, dan dia datang memanggil kamu keluar. Jangan lihat hanya kepada dirimu, lihatlah kepadaku yang memberikan tugas kepadamu. Sebagaimana Ayub itu ketika hanya melihat kepada dirinya, begitu self pity melihat dirinya, Tuhan mengatakan, Ayub coba keluar sebentar, lihat lebih luas kepada diriku. Hari ini ya, ketika kita berada dalam keadaan seperti ini, keputusasaan, keraguan, ketakutan, banyak hal pergumulan, biarlah Tuhan memanggil kita hari ini keluar dari tempat itu, keluar dari kegelapan itu, dan mari bangkit, dengarkan firman Tuhan, aku bersama-sama dengan engkau. Dan jikalau kita tidak ada dalam keadaan seperti itu, tapi mungkin suatu saat kita akan mengalami itu, berdoalah kepada Tuhan supaya kita boleh dengan peka mendengarkan Tuhan memanggil kita keluar dari gua itu ketika kita berada pada saat-saat demikian. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, kami sekali lagi datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan yang begitu sabar memanggil kami. Kami memohon pengampunan kepada-Mu ya Tuhan. Jikalau kami banyak kegagalan di dalam kehidupan kami, banyak kelemahan yang mana kami boleh kehilangan fokus, kehilangan arah. Kami berjalan di tengah-tengah dunia ini dalam kecapean kami, dalam putus asa kami. Kami memohon pengampunan kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang setia dari dulu kepada umat-Mu, dan hari ini pun kami boleh melihat kesetiaan-Mu kepada umat-Mu, kepada hamba-Mu seorang namanya Elia. Kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau yang senantiasa membukakan hati kami, membukakan telinga kami ya Tuhan, untuk boleh melihat kehadiran-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah mata kami melihat kepada Engkau ya Tuhan. Jikalau kami berada dalam gua keraguan itu, gua ketakutan itu pada hari ini, kiranya Engkau berkenan melembutkan hati kami ya Tuhan, menarik kami kembali, tidak hanya melihat kepada diri kami, tetapi biarlah rohani kami, mata kami dengan iman melihat kepada Engkau yang menyertai kami. Tuhan tolong kami, biarlah Engkau memberikan ketajaman iman kepada kami ya Tuhan, pertumbuhan iman dan kedewasaan di dalam mengikut Engkau, sehingga kami boleh mengikut Tuhan di dalam anugerah-Mu, di dalam ketidaksempurnaan kami, tetapi Tuhan yang akan menyempurnakan kami. Terima kasih ya Tuhan, dengarlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.